hari ini kita akan mempelajari tentang triple Pythagoras. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian diharapkan dapat mengenal triple Pythagoras dan juga dapat menghitung perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Bagian 1 mengenal triple Pythagoras. Apa pengertian dari triple Pythagoras? Pengertiannya adalah kelompok bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pythagoras. Bagaimana nih teorema Pythagoras bunyinya? Ya, bunyinya adalah kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisinya. Jika diperhatikan gambar, di sini ada sebuah segitiga siku-siku di mana sisi miringnya adalah A, maka bunyi teorema Pythagorasnya adalah A pangkat 2 sama dengan sisi-sisi yang lainnya adalah ya B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Sekarang kita lihat nih, apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple? Kalau triple berarti angkanya 3 ya. Apakah 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Mari kita buktikan. Kita ambil angka yang paling besar dari 3, 4, dan 5. Angka yang paling besar adalah 5. Udah pasti 5 ini adalah sisi miring ya. Kita pisahkan, kita letakkan di bagian depan. 5 pangkat 2, titik-titik. 3 pangkat 2 ditambah pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka 25 sama dengan 9 tambah 16 juga sama. Hasilnya adalah 25. Berarti karena hasilnya sama, bisa dipastikan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Sehingga kalau kita gambar sebuah segitiga siku-siku, 5 kita letakkan pada sisi miring. Dan 3 serta 4 kita letakkan di sisi tegak dan sisi mendatarnya. Seperti itu. Selanjutnya, mari kita buktikan apakah 8, 13, dan 10 merupakan triple Pythagoras. Mari kita coba cek. 13 kuadrat, titik-titik, 10 pangkat 2, ditambah 8 pangkat 2. 13 pangkat 2 sama dengan 169, titik-titik, 10 pangkat 2 sama dengan 100, dan ditambah 8 pangkat 2, 64. 169 dan 164. Maka hasilnya berbeda ya. Jadi lebih besar yang 169. Berarti apakah merupakan triple Pythagoras? Ya, jawabannya adalah bukan. Dan untuk contoh yang terakhir, apakah 8, 6, dan 10 merupakan triple Pythagoras? Lagi-lagi kita melakukan hal yang sama. Kita buktikan dengan mengkuadratkan seluruh angkanya. 10 kuadrat, kenapa 10 yang diletakkan di depan? Karena 10 ini merupakan angka paling besar, yang berarti adalah sisi miring. 10 kuadrat, titik-titik, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 100, titik-titik, 36 ditambah 64. Selanjutnya 100 sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Berarti hasilnya sama ya, berarti 8, 6, dan 10 merupakan triple Pythagoras. Jika kita buat tabel, bisa dilihat sisi, dan yang terakhir adalah miring, berarti bagian sisi miring. Seperti contoh yang satu ya, 3, 4, dan kemudian angka yang terakhir adalah 5. Berarti 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya, 6, 8, sama 10 merupakan triple Pythagoras. Sisi miringnya ada di angka 10. Dan selanjutnya, 5, 12, dan 13 juga merupakan triple Pythagoras. Berarti sisi miringnya ada di angka 13. Bagian yang kedua adalah menghitung perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Terdapat dua segitiga siku-siku istimewa, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, dan yang kedua adalah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Jika dilihat gambar di sebelah kiri, ini adalah sebuah segitiga siku-siku di mana sudut siku-sikunya ada di titik B yang besar sudutnya adalah 90 derajat, kemudian kaki-kakinya ada di 45 derajat dan kaki yang satunya lagi adalah 45 derajat. Dan segitiga yang kedua, segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat,
Jika salah satu sudutnya 30 derajat dan sudut siku-sikunya 90 derajat, maka sudah bisa dipastikan sudut yang ketiga nilainya adalah 60 derajat. Selanjutnya, bagaimana perbandingan panjang sisi dari segitiga siku-siku sama kaki? Sekarang coba perhatikan gambar segitiganya. Di sini ada segitiga dengan sisi AB, BC, dan CA, di mana siku-sikunya ada di sudut B. AB sama dengan sisi di depan sudut 45 derajat. Kita lihat AB merupakan sisi yang berada di depan sudut 45 derajat dari sudut C. Kemudian BC sama dengan sisi di depan sudut 45 derajat. BC sisi di depan sudut 45 derajat dari sudut A. Dan yang terakhir adalah sisi AC adalah sisi di depan sudut 90 derajat, di mana sudut 90 derajatnya berada di titik B. Sengaja di sini nama sisinya tidak dipatenkan ya, agar kalian paham konsepnya seperti apa. Sekarang bagaimana perbandingannya? Depan 45 derajat berarti maksudnya sisi yang di depan 45 derajat itu perbandingannya adalah 1. Kemudian sisi di depan 45 derajat yang satunya lagi itu perbandingannya 1. Dan yang terakhir sisi di depan 90 derajat berarti perbandingannya adalah akar 2. Sekarang bagaimana perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Perhatikan gambar, di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat dan sudah dipastikan sudut siku-sikunya adalah 90 derajat. Maka sudut yang terakhir adalah 60 derajat. Karena jumlah seluruh sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sisi AB merupakan sisi di depan sudut 30 derajat. Dan sisi BC merupakan sisi di depan sudut 60 derajat. Dan yang terakhir adalah AC adalah sisi di depan sudut 90 derajat, di mana AC ini merupakan sisi miring atau sisi paling panjang pada segitiga siku-siku. Bagaimana perbandingannya? Sisi di depan sudut 30 derajat perbandingannya adalah 1. Kemudian sisi yang di depan sudut 60 derajat itu perbandingannya adalah akar 3, dan sisi yang di depan 90 derajat atau sisi miring berarti perbandingannya adalah 2. Jadi 1 berbanding 3 berbanding 2. Lagi-lagi sengaja ya di sini ibu tidak menggunakan huruf agar kalian mudah paham apabila hurufnya nanti misalnya diganti-ganti seperti itu. Oke, di sini ada contoh. Pada segitiga ABC diketahui siku-siku di titik A. Kemudian, jika sudut B-nya adalah 30 derajat dan panjang sisi AC adalah 12 cm, maka hitunglah panjang sisi AB dan sisi BC. Jika diperhatikan pada keterangan di soal, sudut yang diketahui adalah 30 derajat dan sudah pasti sudut keduanya adalah 90 derajat dan sudut yang ketiganya adalah 60 derajat karena di sini sudah diketahui yang 30 derajat ya. Berarti perbandingan yang kita gunakan adalah yang perbandingan sudut 30, 60, dan 90 derajat, yaitu perbandingannya 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Sekarang kita lihat sisi yang di depan sudut 30 derajat, sisi yang di depan sudut 30 derajat adalah sisi AC, yaitu 12 cm. Sudah diketahui pada soal, kita tulis AC 12 cm. Kemudian sisi yang di depan sudut 60 derajat. Sisi yang di depan sudut 60 kalau kita perhatikan pada gambar adalah sisi AB, di mana perbandingannya adalah akar 3. Dan yang terakhir adalah sisi yang di depan sudut 90 derajat. Berarti karena sisi miring perbandingannya adalah 2. Lalu kita substitusi angka-angkanya semua, kita bentuk perbandingan. Karena kita menggunakan perbandingan, di sini dua keterangan aja yang kita tulis ya. Kita gunakan AC sama AB karena di sini BC belum diketahui, jadi kita gunakan AC dan AB saja. AC per AB sama dengan 1 per akar 3. 1 dari perbandingan AC dan akar 3 dari perbandingan AB. Masukin AC angkanya 12 dan AB belum diketahui karena kita akan mencari nilai AB terlebih dahulu.
12 per AB sama dengan 1 per akar 3. Lalu kita kali silang. AB dikali 1 sama dengan 12 dikali akar 3. AB dikali 1 sama dengan AB sama dengan 12 dikali akar 3 adalah 12 akar 3. Sehingga didapat panjang sisi AB adalah 12 akar 3 cm. Selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi dari BC. Lagi-lagi kita menggunakan perbandingan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Sekarang yang kita gunakan adalah sisi BC dan AB. Karena di sini AB-nya tadi sudah diketahui ya, 12 akar 3 yang didapat. Oke, perbandingannya BC per AB, langsung kita ubah ke dalam bentuk perbandingan ya. Sama dengan 2 per akar 3. BC sama dengan 2 karena perbandingan BC itu adalah 2 dan perbandingan AB adalah akar 3. Selanjutnya kita substitusi angkanya. BC per 12 akar 3 sama dengan 2 per akar 3. Lalu kita kali silang. BC dikalinya sama akar 3 nih, kali ke bawah. Kemudian 12 akar 3 dikalinya sama 2. BC dikali akar 3 sama dengan 12 dikali sama 2, 24. 24 akar 3 sehingga BC sama dengan 24 akar 3 dibagi sama akar 3. Akar 3-nya habis karena dibagi dan yang terakhir dapat adalah BC sama dengan 24 cm. Berarti sudah diketahui ya seluruh panjang sisinya. Panjang sisi AB 12 akar 3 cm, panjang sisi BC 24 cm, dan yang terakhir panjang sisi AC adalah 12 cm. Sekian penjelasan dari Ibu, silakan kalian kerjakan tugas kalian dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom tepat waktu. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.